Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan khatib untuk para jamaah Jumat untuk tidak tidur karena mendengarkan khutbah Jumat bagian rukun daripada salat Jumat. Kita sadar dan yakin dan percaya kita bawa pulang nasihat-nasihat takwa, nasihat-nasihat keimanan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa, karena bekal yang paling baik adalah bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duhai anda yang berumur 20 tahun, setidaknya anda sudah melaksanakan salat Jumat sebanyak 650 kali dalam hidup. Duhai anda yang berumur 30 tahun, setidaknya anda sudah melaksanakan salat Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidup. Duhai anda yang berumur 40 tahun, setidaknya anda sudah melaksanakan salat Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidup. Di antara ratusan Jumat, bahkan ribuan Jumat yang sudah dihadirkan oleh Allah, yang sudah kita tunaikan, mudah-mudahan ini menjadi Jumat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang masih beriman, beramal soleh, berbuat baik, yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inti daripada solat Jumat adalah lidzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia itu ada yang lupa, ada yang datang terlambat, bahkan ada yang tertidur. Bukan itu Jumat yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada solat Jumat lidzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di hari Sayyidul Ayyam ini, Allah masih menitipkan kepada kita, dihadirkan pada siang hari yang barakah, yang mulia ini, yaitu nikmat besar oleh Allah. Nikmat apa yang besar itu yang diberikan oleh Allah saat ini kepada kita? Yaitu nikmat aman. Berapa banyak saudara kita yang hari ini di Palestina, mereka tidak aman, tidak bisa salat Jumat, payah untuk melaksanakan salat Jumat. Hari ini kita bisa dengan mudah datang ke masjid, bisa dengan mudah iktikaf, nyaman beristighfar, berzikir, mengingat Allah, bisa mudah untuk membaca Al-Quran. Bagaimana dengan saudara kita yang ada di Palestina? Ribuan anak Palestina dihantam, dibunuh, bahkan dibom, yang tidak ada lagi pri kemanusiaan oleh orang yang kafir, yang tak beriman, laknatullah alaih Israel. Saat ini mereka diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mereka iman yang paling kuat,
boleh jadi mereka iman yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang sampai berkata, kamu jangan cengeng, kamu jangan menangis, kita sedang syahid, kita sedang diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan predikat terbaik, predikat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menyaksikan dengan mata kita, bahkan meneteskan air mata, bahkan hati ini tidak tega melihat saudara kita ada yang dibunuh, dibom, dihantam luar biasa oleh orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menunjukkan kehebatannya, Allah ingin menunjukkan kepada kita, dulu Palestina itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, gagah perkasa luar biasa. Kemudian dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, gagah perkasa luar biasa. Kemudian dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, gagah perkasa luar biasa. Sekarang orang yang hebat itu sudah wafat, sudah tidak ada lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang akan membantu saudara kita yang ada di Palestina? Kita, wahai saudaraku, orang yang belum tersentuh hatinya untuk menolong Palestina, dia yang punya harta, dia yang punya jabatan, dia yang punya kelebihan harta, tidak mau menyumbangkan kepada saudaranya di Palestina, maka sudah betapa keraslah hati mereka, betapa sudah tidak tersentuh lagi iman mereka di hadapan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertaruhkan keimanan kita untuk saudara kita yang ada di Palestina. Apalah susahnya mengeluarkan uang 100.000 yang ada di dompet itu untuk kita berikan kepada Palestina. Anak Palestina yang kedinginan, dengan uang yang 100.000 itu bisa dibelikan selimut. Anak Palestina, orang-orang Palestina kehausan, kekurangan air, bisa diborkan air yang uang 100.000 itu, maka pahalanya akan mengalir nanti sampai hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza matal insan, kalau manusia itu mati, in qata'a amaluh, maka putus seluruh amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 di antaranya sedekatun jariyah, orang yang sempat mengeluarkan sedekah jariyah, orang yang sempat membantu saudaranya yang kelaparan, orang yang sempat membantu saudaranya yang tertindas, yang diambil hak-haknya oleh orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji orang yang berimpak di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dialah Allah, orang yang berimpak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, jangan bersedih hati, jangan bersusah hati, akan diganti infaknya itu dengan yang lebih baik. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan akan busuk. Uang 100.000 dibelikan makanan yang enak, waktu pagi akan dibuang menjadi kotoran. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in tahtadil sadaqatihi, setiap manusia nanti akan bernaung di bawah sedekahnya ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berimpak, yang sudah mengeluarkan hartanya untuk saudaranya di Palestina, maka akan membuat dia jauh dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dia nanti aman, nyaman, bahagia, tak
tak lagi merasa kepanasan di akhirnya Allah Subhanahu wa taala ala qadri mailin, sementara matahari saat itu 1 jengkal 1 mil dari kepalanya, tapi orang ini tenang anteng saja karena dia sudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah tidak menghancurkan Israel laknatullah alaihi ini? Kalau Allah menghancurkan Israel seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, apa yang akan membuat kita jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Orang yang punya harta saat ini, berjihadlah dengan hartanya. Keluarkan uang yang 100.000, 200.000 itu. Jangan anti Palestina. Kita bantu saudara kita yang di situ sedang dikekang, yang di situ dia sedang melaksanakan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mempertahankan hak-haknya yang semestinya dipertahankan. Inilah orang yang hebat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya menjadi seorang penceramah, begitu beratnya menjadi seorang dai, seorang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah khatib hanya menyuruh orang melaksanakan sedekah, infak untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Itulah yang dilakukan oleh khatib Jumat sebelum melaksanakan, untuk menyampaikan kepada halayak umatnya yang ramai, jamaahnya yang ramai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang masih merasa punya iman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kamu mengatakan apa yang tidak kamu katakan. Begitulah beratnya menjadi orang penceramah yang mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama, bukan mufti, dia punya harta, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi ustaz ajak jamaahnya untuk beriman kepada Allah. Jadi kiai ajak jamaahnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, dia punya kelebihan harta, maka dia sumbangkan untuk saudaranya yang ada di Palestina. Hari ini bapak-bapak yang belum bisa keluar harta itu, maka keluarkanlah. Begitu mudahnya sekarang mentransfer uang untuk saudara kita yang ada di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينجا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة